Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan. Dasar dan ideologinya adalah Pancasila. Pancasila merupakan mukjizat ideologi unik abad 20. Pancasila mampu mempersatukan berbagai ideologi yang semula bertarung untuk saling melumatkan, menjadi pembebas negara Indonesia dari penjajahan. Hebatnya, pembebasan itu terjadi di tengah kecamuk Perang Dunia Kedua. Perang yang dikenal dalam sejarah sebagai perang terdahsyat yang menggunakan teknologi tercanggih saat itu dan melibatkan angkatan darat, laut, juga udara. Keampuhan Pancasila disebabkan ia sebagai lokalitas dari penerapan maqasidus syariah wa maqasidul Islam secara komprehensif. Di dalamnya ia memiliki hukum yang saling ketergantungan dan keberpasangan, bersifat ilahiyah duniawiyah, dan di aspek lain ia bersifat universal dan temporal. Misalnya, kewajiban seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan di sisi ia bersifat ilahiyah, di sisi lain dia bersifat universal tanpa melihat status, kepangkatan, dan nasab. Namun, untuk mengaplikasikannya, ia melibatkan manusia beserta lokalitas dan temporalitas kasus yang mengitarinya. Artinya apa? Hukum keberpasangan dalam syariah yang mewujud dalam Pancasila dapat diartikan sebagai hukum Tuhan yang hadir dalam wajah lokal tempat ia bersemi dan menghasilkan maslahatul ammah, kemaslahatan umum. Ditinjau dari aspek sejarah manapun, misalnya tauhid dan keesaan dalam Islam selalu dinomorsatukan, kemudian dijadikan sila pertama dalam Pancasila. Itu menjadi bukti bahwa ia lokal dari tauhid. Artinya apa? Hukum Tuhan yang luhur ya tetap melibatkan manusia dan wajah lokal tempat merealisasikannya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa jika ada orang ingin mengambil Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis, kemudian dia taruh di tempat tanpa diadon, kemudian tanpa diramu, maka teks itu akan menjadi stagnan. Disinilah fungsi manusia, tidak saja mentafsirkan, tetapi juga mengolah agar ia bersifat adaptif. Nah, bagaimana tugas kita? Tugas kita selanjutnya adalah menjaga dan merawat negara dengan penuh kesungguhan. Berbakti terhadap negara tidak sekedar kebutuhan, tetapi kewajiban. Urgensitas ini tertuang di dalam Al-Quran. Aku benar-benar bersumpah dengan kota Makkah. Ini ayat populer yang sering dikutip oleh para penceramah. Quran surat Al-Balad surat ke-90 ayat 1. Di lain kesempatan pada surat Al-Baqarah surat kedua 126 menjadi dasar kita juga, yaitu menjaga bersama-sama akan melahirkan kedamaian, ketentraman. Dari keduanya kemudian akan wujud kemaslahatan dunia dan akhirat atau hukum yang bersifat ilahiyah sekaligus duniawiyah. Itulah yang saya maksud dengan hukum keberpasangan. Setelah kita mengetahui hukum keberpasangan artinya apa,
sesuatu yang bersifat luhur tetap melibatkan aspek duniawiyah, yaitu manusia. Sekarang kita berbicara tentang negara Pancasila dan khilafah. Pancasila yang memuat hukum keberpasangan yang saya utarakan di atas itu adalah titik pertemuan kesadaran bersama dalam melahirkan dasar negara Pancasila disebabkan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar dan menghilangkan kepentingan sektoral dan egosentris. Racikan sempurna dan keterkaitan antar sila itu hanya bisa lahir dari kedewasaan kita beragama dan juga bernegara. Para pendiri bangsa kita dengan sangat cemerlang menyepakati pilihan yang pas sesuai dengan karakter bangsa dan orisinil tanpa melupakan sisi ilahiyah atau religiusitasnya. Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara menjadi alternatif untuk keluar dari negara sekuler, negara agama, juga negara khilafah seperti yang dikehendaki oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan gerakan transnasional lainnya. Di mana kalau kita membaca sejarah hingga menjelang abad ke-20 ya, diskursus politik Islam dan Islam politik ya masih berkutat pada topik mensenyawakan pemikiran barat dan timur, khususnya negara Islam. Nah, di sini kalau kita baca bukunya Kiai As'ad Ali ya, di dalam bukunya yang berjudul Negara Pancasila, kita akan mengetahui sejarah tersebut. Tapi pendiri bangsa kemudian meramu, menyintesiskan dan menjembatani pergolakan yang ada dengan sangat cerdas dan tentunya kreatif. Sebab inilah yang membuat banyak tokoh dan negara-negara luar ya, sebagaimana dikatakan Kiai As'ad Ali, memuji rumusan konsensus dasar negara Indonesia dan UUD 1945. Energi positif yang terkandung di dalam Pancasila menyebabkan masyarakat Indonesia mampu mewujudkan perdamaian dan mampu menghentikan embrio-embrio politik konflik dengan waktu yang singkat. Berbeda dengan negara-negara lainnya yang tak kunjung reda konflik internal dan eksternal, kita lihat saja di Timur Tengah. Ya, kurang pintar apa mereka? Kurang alimnya apa mereka? Kurang cerdasnya apa? Tapi mengapa mereka selalu berkonflik, tidak kunjung usai hingga kini? Namun demikian, menjelang runtuhnya Orde Lama dan kemudian memasuki era reformasi, Pancasila tiba-tiba dipersoalkan oleh anak yang baru lahir, baik dari kalangan misalnya liberalis sekuleris maupun kalangan fundamentalis. Dan setiap terjadi krisis, Pancasila dijadikan kambing hitam. Misalnya, kalau ada banjir, ada kasus korupsi, anak-anak yang baru lahir nih, yang baru datang, ya, kita tidak tahu datangnya dari mana, ya, kemudian dibentuk dari apa, kayak Hizbut Tahrir itu, tiba-tiba mempersoalkan ini Pancasila tidak benar, yang benar adalah hukum Islam. Jadi selalu dijadikan kambing hitam. Mereka memunculkan semboyan, tinggalkan Pancasila, ikuti Neolib misalnya. Atau juga tinggalkan Pancasila, ganti dengan khilafah. Ya, dan lain sebagainya. Jadi selalu dijadikan kambing hitam Pancasila. Padahal Pancasila itu luhur dan sifatnya universal. Tetapi di dalam implementasinya itulah terjadi terkadang kesalahan dari orang-orang yang juga meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Artinya apa? Problemnya bukan pada tatanan konsep atau Pancasilanya, tetapi orang-orang atau individu tertentu. Mari kita bicara hingga detik ini. Pancasila ya dan Undang-Undang 1945, kemudian nasionalisme
ya yang terus dipersoalkan di tengah pujian dan apresiasi yang silih berganti yang datang dari luar, ya. Suara kencang yang digelindingkan berasal dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang saya bilang tadi anak baru lahir itu, ya, seperti yang saya bahas di dalam 2 buku saya, ya, HTI Gagal Paham Khilafah dan Say No to Khilafah, ya, di mana mereka telah mendegradasi, ya, makna khilafah dan khalifah itu sendiri, ya. Jadi terjadi pergeseran yang semula, ya, orang itu ketika berbicara khilafah bangga, ini ada orang yang suka memplesetkan maknanya. Jadi warna khilafah sekarang hanya tinggal beberapa. Kalau bukan warna Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian warna ISIS, ya, yang dibawa oleh orang-orang yang berkonflik dan diusir serta dilarang di berbagai negara. Akhirnya kita sekarang, ya, yang semula pembicaraan tentang khilafah itu netral, steril, tiba-tiba dibelokkan dan nilainya didegradasi oleh mereka-mereka yang mengatakan sebagai pejuang agama Islam. Padahal mereka itu anak-anak baru lahir semua. Nah, di sini saya ingin menjelaskan khilafah sebagai sebuah sistem, ya, atau kepemimpinan umum harus mampu menyelesaikan masalah. Ya, dan karena itu ia harus memenuhi persyaratan untuk bidang tertentu atau posisi yang ia pilih. Dan khilafah harus dikelola seorang khalifah, haruslah orang yang mampu mengelola khilaf, kesalahan dan ikhtilaf, perbedaan, keragaman dan pluralitas. Ya, kita uji. Kalau orang Hizbut Tahrir mengatakan bahwa di dalam sistem khilafah harus ada khalifah, ya. Bagaimana konsep yang mereka buat yang tertuang di dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir Indonesia yang mereka katakan adalah sebagai ramuan dari berbagai macam literatur yang mereka baca, mampukah khalifah yang mereka ajukan kepada kita mampu mengelola khilaf, kesalahan atau ikhtilaf, perbedaan? Saya katakan tidak. Bagaimana mereka mampu mengelola ikhtilaf? Orang di luar Islam saja sudah dinomor 2-kan. Itulah yang menjadi pembeda dengan negara Pancasila. Ya, kenapa seorang khalifah harus mampu mengelola khilaf dan ikhtilaf agar, ya, semua kita di Indonesia sama rata, sama rasa. Ya, sehingga ia memiliki hak untuk melanjutkan atau mewakili, ya, dan menggantikan. Jika tidak mampu, tempatnya ada di belakang, khalaf, ya, khalfun, di belakang, namanya pengganti. Jadi kalau orang Hizbut Tahrir tidak mampu mengajukan seorang khalifah, ya udah di belakang kita, di khalf gitu loh. Oleh karena itu, posisi khalifah harus orang yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan juga pengalaman. Sekarang kita tanya, apa pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia di berbagai negara? No. Nah, posisi ini bersifat kifayah, keterwakilan dari sebuah komunitas, bukan ain. Jadi khilafah itu bukan fardu ain. Ya, fardu ain itu posisi yang harus diambil oleh semua orang. Pengalaman pun menjadi penting, ya, bercermin pada sejarah kejatuhan Nabi Adam, ya, ke muka bumi. Nah, terkait dengan tafsir kejatuhan Adam, mengemukakan atau terjadi perbedaan pendapat, ya, dan terjadi beberapa sebab. Pertama, banyak teori kurang pengalaman. Ya, ini saya belajar kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Ki Haji Yudian Wahyudi. Kedua, merasa hebat dan mampu mengalahkan orang lain. Ini watak-watak Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian, yang ketiga, merasa memiliki dukungan. Apa yang saya maksud dengan dukungan? Ya, mereka mengatakan ini adalah hukum Allah, ini adalah kewajiban yang Allah. Jadi seakan-akan mereka itu perwakilan Tuhan. Ya, seakan-akan mereka merupakan perwakilan Tuhan. Nah, kemudian yang keempat,
tidak mau mendengar perkataan dari pihak lain. Jadi kalian jangan berharap bahwa Hizbut Tahrir mau mendengarkan ya pemikiran dari orang lain, karena dia anggap adalah tidak murni dari Islam, padahal dia sendiri tidak murni juga. Kelima, tergelincir karena salah memiliki mitra, ya. Kayak Hizbut Tahrir itu mitranya kan salah semua itu, ya. Di negara-negara Timur Tengah atau negara Arab itu, ya kadang-kadang mereka mendukung orang-orang yang berkudeta, ya. Kemudian akhirnya mereka juga kudeta, kemudian mendukung orang yang anti pemerintah. Salah memilih mitra, ya. Dalam kasus Adam kita bisa membaca buku-buku Nurholis Majid, ya. Ketika kasus Adam disebabkan Hawa mengajak setelah tergoda oleh iblis. Kemudian keenam, mereka berani melanggar konstitusi atau hukum yang berlaku. Jadi di dalam kasus Nabi Adam itu, ya, hukum yang berlaku adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Itu hukum yang berlaku. Tapi tiba-tiba Nabi Adam mendekatinya, akhirnya dia dijatuhi sanksi. Nah, artinya dari keenam yang saya sebutkan tadi memenuhi persyaratankah mereka-mereka yang memperjuangkan khilafah itu? Saya rasa tidak, ya. Dugaan kerasa tidak. Nah, sejarah seputar khalifah misalnya juga di dalam Al-Quran melahirkan banyak tafsiran dan kriteria pendukungnya. Pertanyaannya misalnya lagi, mengapa khalifah disebutkan sedangkan khilafah tidak? Ini pertanyaan penting. Istilah khalifah termuat dalam Al-Quran karena menyimpan sejarah kemenangan seseorang di dalam pertandingan, ya, duel. Di pertandingan itu pas ada duel. Misalnya sejarah Khulafaur Rasyidun, ya, yang memenangkan pertandingan di samping kriteria yang sudah terpenuhi di masanya masing-masing. Adapun kekhalifahan dibubarkan dan berakhir pada tahun 1924, ya, dikarenakan sudah tidak cocok lagi untuk alamnya. Dan dasar normatif wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah tidak bisa digunakan sebagai argumentasi untuk pendirian kembali khilafah Islamiyah, lebih-lebih lagi khilafah Tahririyah. Ya, perhatian ulama Al-Quran ialah memberikan petunjuk, nilai-nilai dan pegangan dalam beraktivitas kita di muka bumi. Kesemuanya untuk menuju kehidupan yang baik, dan Quran mengajarkan kesatuan dan keberpasangan yang padu dan logis. Dan panduan moral etik muslim tidaklah Quran hadis semata. Ini yang banyak orang salah pahami, ya, tetapi merujuk juga pada fiqhus sirah nabawiyah, ya, jejak rekamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi misalnya sewaktu di Madinah menjadi pemimpin pemerintahan, ya, politik, siasa, sekaligus juga agama, ya. Kemudian pasca Nabi wafat, ya, masyarakat Islam yang masih berumur muda mengalami krisis konstitusional. Pengganti Nabi sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan kala itu. Baik Quran maupun sunnah Nabi tidak memberikan perintah-perintah yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga politik lainnya. Ketegangan politik kala itu mengharuskan hadirnya solusi yang bijaksana, ya, kayak di Indonesia, bijaksana dan tepat. Menjadikan masa klasik misalnya seperti kalangan Hizbut Tahrir kemudian digunakan sebagai argumentasi dan menafikan kondisi sosial politik saat ini akan membuat kita terjerembab dalam romantisme masa lalu. Makanya strategi mereka itu membangkitkan aura-aura romantisme masa lalu untuk membangkitkan emosi beragama seseorang. Nah, Nabi secara kepribadian telah terjamin dari kesalahan yang berdampak luas, dan setiap kesalahan, ya, yang pernah dilakukan Nabi dalam tanda kutip, ya, langsung mendapatkan teguran dan petunjuk dari Allah. Lah kalau Hizbut Tahrir Indonesia, siapa yang mau negur? Nggak ada juga jaminan, ya kan? Adapun 4 sahabat berikutnya mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi, jadi spesialis,
Ya, jadi orang Hizbut Tahrir kayak Abu Rosta itu ya non spesialis lah ya. Dan masih terpelihara dari penyalahgunaan wewenang dan amanat. Sekarang pertanyaannya, apa ya jaminan bahwa khalifah yang berasal dari kalangan Hizbut Tahrir Indonesia terbebas dari penyalahgunaan wewenang ya, seperti sekarang ini yang mereka teriak-teriakan. Berbeda ya kepemimpinan dan kekhalifahan setelahnya. Kepentingan duniawi lebih mendominasi. Orang Abu Rosta aja lebih sederhana Jokowi sebenarnya dibandingkan Abu Rosta ya, di dalam menggunakan materi yang mereka miliki. Coba bandingkan saja ya, kehidupan Abu Rosta ya dengan Jokowi. Lebih sederhana Jokowi, Pak. Ya. Tidak saja karena jauh secara era kesejarahan atau era kenabian, tapi kedekatan dengan Tuhan yang berpengaruh pada diri Khulafaur Rasyidun ya, khususnya pada tingkat khosyatullah itu. Oleh sebab itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua ya, Pancasila ini sudah luhur, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Dan ingat, generasi milenial jangan tergoda sama sekali oleh narasi-narasi mereka yang kerap terbuai ya, karena itu strategi yang selalu mereka gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.